Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wa ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam An-Nabiyil Arabiyyil Amin alladhi fatahallahu bihi a'yunan umyan wa adanan thumma wa quluban ghulfa wa akhraja bihi an-nasi minadh dhulumati ilan nur salatan wa salaman daimain ila yaumil ba'thi wan nusyur wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-hadin al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik serta hidayah yang Allah curahkan kepada kita semua. Dan mari kita wujudkan rasa syukur nikmat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan cara meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, yaitu berusaha untuk meraih kedudukan takwa di sisi Allah sebagai satu-satunya kedudukan yang mendapatkan tempat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Salawat dan salam kita sanjungkan kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa setia taat hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di antara fungsi diturunkannya Al-Quran adalah menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini menjadi tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini
adalah nikmat iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa ada nikmat yang Allah berikan dalam bentuk nikmat iman dan Islam, sebetulnya bisa saja kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kekafiran. Namun Allah pilih kita sebagai hamba-hamba yang mukmin, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk manusia-manusia pilihan, dan ini juga adalah nikmat yang teramat sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu mari kita jaga, mari kita pupuk keimanan kita, agar keimanan kita tetap ada di dalam diri kita sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 32 terkait dengan hudan petunjuk Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab suci Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka kemudian ketika kita menjadi hamba yang pilihan, kita hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam perjalanannya ada 3 kualitas keagamaan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam kelanjutannya, faminhum zalimul li nafsihi. Kualitas agama yang paling rendah, yang paling dasar, beriman kepada Allah, meyakini dan tidak menyekutukannya, namun masih saja berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap diri sendiri, yaitu masih saja melakukan perbuatan maksiat, masih saja melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sementara masih hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya adalah sedang melakukan zalimul li nafsi, sedang berbuat aniaya terhadap diri sendirinya. Sebab perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu adalah hakikatnya adalah untuk diri kita, untuk diri seseorang yang berbuat zalim tersebut, bukan untuk Allah. Karena kalau semua manusia tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah pun, tidak akan meruntuhkan kedudukan derajat Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Kezaliman yang dilakukan oleh manusia adalah zalimun li nafsi. Berbuat zalim hakikatnya adalah menzalimi terhadap diri sendiri, menganiaya terhadap diri sendiri. Kalau sampai kemudian tidak terampuni dosa-dosanya, kemudian terbawa ke dalam mati, maka kemudian akan mendapatkan hukuman siksaan berupa siksaan-siksaan sebelum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kualitas keagamaan yang kedua adalah wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan, ada yang betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala,
menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan mengamalkannya. Namun dalam proses pengamalannya masih saja kadang suka lalai. Seperti dalam menjalankan sholat, belum sempurna sholatnya dalam 5 waktu, masih ada yang dilalaikan. Maka ini masih dalam kategori fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Ini kelompok ini masih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi masih kadangkala masih lalai. Dan kemudian kelompok kualitas keagamaan seseorang yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang segera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Inilah kalau kualitas keagamaan yang paling tinggi, kualitas keagamaan yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi. Di antaranya adalah memiliki sifat muhsin, sifat ihsan, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya ibadah itu seakan-akan sedang berdialog, sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, maka kita harus betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah sedang melihat, Allah sedang memperhatikan ibadah kita. Sekecil apapun amalan ibadah yang kita lakukan akan diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga golongan sabiqun khairun, golongan orang yang ketiga ini adalah selalu menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, selalu menjaga untuk senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikannya karena merasa malu untuk berbuat maksiat, merasa malu terhadap perbuatan-perbuatan dosa karena Allah akan selalu melihatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita melalui taufik dan hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita akan berusaha untuk memperbaiki kualitas keagamaan kita agar menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, dengan sabiqun bil khairat, dengan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, dengan merasa malu kalau merupakan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Sehingga dengan merasa malu inilah maka kemudian kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Akhirnya marilah kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nuri wal zulam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mab'utsu bi syar'il Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa hazar
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa kam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in at-tabi'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma azlil islami wal muslimin wa ansur asakirahu ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal muqillin min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.